Audio Jungle. Ramadanku rindu untuk bertemu, siapkan hatiku juga hatimu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak Miss kalian yang Miss cintai dan Miss banggakan, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan ihsan, sehingga kita semua dapat mendengarkan tausiah Ramadan pada sore hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Semoga di yaumul akhir kelak kita semua mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Miss kalian yang Miss cintai dan Miss banggakan, apa kabar semuanya? Semoga anak-anak Miss Arini sekalian semuanya selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, dan juga tetap semangat untuk beribadah, untuk melakukan kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada sore hari ini Miss Arini akan menyampaikan sebuah tausiah, yaitu tentang 10 tips mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan. Kita tahu bahwa bulan suci Ramadan merupakan bulan yang paling istimewa dan yang paling kita tunggu-tunggu. Kenapa? Karena di bulan suci Ramadan Allah menurunkan berlimpah-limpah maghfirahnya, rahmatnya, dan berkahnya. Ampunan ini bisa kita dapatkan bila mana kita mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ada banyak sekali tips untuk mendapatkan ampunan Allah di bulan suci Ramadan. Di sini Miss Arini akan membahas 10 tips. Tips yang pertama yaitu melaksanakan puasa sebulan penuh. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, niscaya ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Untuk tips yang kedua yaitu menunaikan sholat malam. Sholat malam di bulan Ramadan biasa kita sebut dengan sholat tarawih. Sholat tarawih itu ada 2 macam rokaatnya. Ada yang biasanya di masjid-masjid itu melaksanakannya ada yang 11 rokaat, di mana terdiri dari 8 rokaat sholat tarawih dan 3 rokaat sholat witir. Dan ada juga yang jumlah total sholat tarawihnya yaitu 23 rakaat, di mana terdiri dari 20 rakaat sholat tarawih dan ditambah 3 rakaat sholat witir. Nah, di sini anak-anak Miss Arini biasanya mengerjakan sholat tarawih yang rakaatnya berapa? Semoga sholat tarawih yang kita lakukan pada bulan Ramadan kali ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk tips yang ketiga yaitu adalah berusaha mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apa sih malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan, di mana di malam tersebut Allah melimpahkan keberkahan kepada kita. Nah, amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan? Amalan yang pertama yaitu yang paling utama adalah melaksanakan sholat malam. Di malam Lailatul Qadar biasanya amalan utamanya itu adalah melaksanakan sholat hajat, sholat tahajud, sholat witir, atau sholat-sholat malam lainnya. Untuk amalan yang kedua yang biasanya dikerjakan adalah membaca Al-Quran. Kemudian untuk yang amalan ketiga yaitu yang biasa dilakukan adalah iktikaf. Apa sih iktikaf? Iktikaf itu adalah berdiam diri di masjid dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, malam Lailatul Qadar ini biasanya diperingati di 10 hari terakhir bulan Ramadan.
Untuk tips yang keempat yaitu memberikan iftar atau makanan berbuka kepada orang lain yang sedang berpuasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang di bulan Ramadan memberikan iftar atau makanan berbuka puasa untuk orang yang sedang berpuasa, niscaya hal itu akan menjadi sebab diampuninya dosa-dosanya dan juga akan dibebaskan dari siksa api neraka. Untuk tips yang kelima yaitu memperbanyak zikir, doa, dan juga beristighfar, terutama di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena orang yang berpuasa doanya mustajab atau dikabulkan sama Allah. Allah berfirman dalam surat Ghafir ayat 60 yang artinya yaitu kata Allah, berdoalah kepadaku, niscaya aku mengabulkannya untukmu. Dalam hadis riwayat Ahmad juga dikatakan bahwa ada 3 macam orang yang tidak akan ditolak doanya. Yang pertama yaitu adalah orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan orang yang terzolimi. Maka dari itu, yuk kita perbanyak doa, zikir, dan juga istighfarnya. Untuk tips yang keenam yaitu menundukkan pandangan dari sesuatu hal yang haram atau tidak pantas untuk dilihat. Untuk tips yang ketujuh yaitu menjaga lisan dari perkataan buruk. Jangan sampai lagi berpuasa kita menggunjing atau menjelek-jelekan orang. Jangan sampai marah-marah dengan perkataan-perkataan yang kasar. Dan juga jangan sampai kita berbohong. Untuk tips yang kedelapan yaitu adalah menjaga pendengaran kita dari setiap sesuatu yang tidak baik. Kalau bisa, ketika kita mendengarkan sesuatu yang tidak baik, kita segera menghindar. Jangan sampai pahala puasa kita berkurang. Untuk tips yang kesembilan yaitu adalah menjaga anggota tubuh kita jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik. Contohnya memukul atau mencuri. Nah, jangan sampai ya. Kemudian untuk tips yang ke-10 untuk mendapatkan ampunan Allah di bulan suci Ramadan adalah dengan menjalankan amalan-amalan sunnah seperti apa? Seperti membaca Al-Quran, kemudian bersedekah, dan juga menghadiri majelis-majelis ilmu. Mungkin cukup sekian yang dapat Miss Arini sampaikan. Kurang lebihnya Miss Arini mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.